Shalom dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersua kita sekali lagi pada 14 Juni 2020. Apa kabar saudara di rumah? Setelah sekian lama kita mengadakan ibadah online, saya percaya dan yakin bahwa berkat dan kemurahan Tuhan itu menaungi kita sentiasa, terutama sekali di hari Minggu, karena kita boleh bersama-sama beribadah walaupun kita berada di rumah, tapi kita boleh menikmati akan berkat Tuhan lewat firman-Nya dalam ibadah ini. Nah, pada pagi hari ini sedikit pengumuman untuk saudara. Jika ada yang masih ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan saudara, boleh mainkan sekali lagi tayangan ini di awal kebaktian atau ibadah. Kami memaparkan tentang account number dan juga bank yang saudara boleh buat online transfer, atau boleh pergi ke bank tersebut, boleh membuat cash deposit di mesin penerimaan duit di sana. Dan apapun saya percaya dan yakin bahwa dalam keadaan apapun kita harus bersuka cita bersama-sama dalam Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya mau kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita petikan Alkitab yang saya kutip daripada Filipi pasal 4. Saya mau kita bacakan bersama Filipi 4 ayat 4 hingga yang ke-7. 4, 5, 6, 7. Ada 4 ayat yang bakal kita sama-sama bacakan dan renungkan sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan dan juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara siap? Sekali lagi Filipi pasal 4 ayat 4 hingga yang ke-7. Amen. Nah, kita akan bacakan bersama. Kalau semua sudah dapat Filipi 4 ayat 4 hingga yang ke-7, mari kita bacakan bersama dengan penuh sukacita, karena ayat ini mengajak kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Yang ke-7, sama-sama dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang paling indah sekali. Apabila kita berada bersama-sama dengan Tuhan, di dalam Dia, kita akan merasakan damai sejahtera Allah seperti Filipi ini mengatakan. Sekali lagi ayat yang ke-7, sama-sama bacakan dengan lebih kuat lagi, dengan lebih keras lagi. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sudah siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, menerima berkat Tuhan? Mari kita buka hati kita. Kita tenangkan pikiran, kita bernyanyi bersama, bersorak-sorai bersama. Kalau boleh di rumah, kita boleh bertepuk tangan bersama, memegang tangan keluarga kita bersama, biar sukacita Allah dinyatakan lewat ibadah ini. Seperti kata Filipi tadi mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, semua percaya katakan, bersukacitalah. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi, selamat ibadah, selamat memuji memuliakan Tuhan, dan selamat memuji meninggikan nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara sehat di rumah? Nah, pada pagi hari ini tiba waktunya untuk kita memuji memuliakan Dia, menaikkan segala puji dan syukur kita hanya kepada Dia. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak saya dan saudara untuk mengatakan satu perkataan, yaitu percaya. Dan pada pagi hari ini mari kita katakan kepada dunia, apapun yang ada di depan kita, kita tetap percaya pada satu hal, yaitu hanya pada Yesus saja. Amin. Nah, mari kita puji Dia dan muliakan Dia dan tinggikan Dia. Katakan, hatiku percaya. Here we go. Hey, Tuhanlah, Tuhan
Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Hey! Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Hey! Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, sekali lagi ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, 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 oh. Haleluya, oh yeah, yeah. Hatiku percaya, oh, oh. Hatiku percaya kepadamu, yeah. Ku adalah milikmu dan kau adalah milikku. Semua katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu, yeah. Oh. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dalam kesesakan kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu
forever I'm alive in your wonder. Sekali lagi, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti. Sekali lagi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Semua satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah ku bergumul sendiri, sebab Allah ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Pada pagi hari ini, tidak satu pun di dunia ini yang bisa mengerti akan keadaan kita di dalam suka, di dalam duka. Tapi saya mau saudara percaya satu hal, bahwa ada satu pribadi yang sangat mengerti. Bukan saja mengerti, tetapi peduli tentang keadaan kita. Dia adalah Yesus, pribadi yang sangat mengerti, memahami, memperduli, memperhatikan setiap detik kehidupan kita di dunia ini. Apapun permasalahan saudara, mari kita melihat, bersandar seterusnya kepada Dia. Pada pagi hari ini, mari kita tenangkan pikiran kita, hati dan jiwa kita, telinga kita buka untuk mendengar akan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada sidang jemaat pada hari ini, dimanapun kita berada, untuk mendengar firman Tuhan ataupun memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada tim pelayanan ibadah online. Seperti apa yang kita lihat pada hari ini, kita menghargai kerjasama mereka, kerja keras mereka, dan kita yakin dan percaya apapun yang mereka perbuat, biar itu Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar akan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar akan firman Allah. Tuhan, Engkau berbicara untuk kami semua. Sentuh hati kami, jamah hati kami. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini memberi kekuatan iman kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Nyatakan kasih-Mu di setiap pribadi kami. Lawatlah jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa gereja kita memiliki satu tajuk ataupun tema tahunan, bertumbuh, berbuah untuk Tuhan. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat kita syukuri, karena Tuhan selalu menyertai kita sepanjang kita berada dalam situasi yang sukar, tapi iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Satu tajuk yang kita lihat pada bulan ini yaitu mengapa harus bertumbuh. Dan kita yakin dan percaya dalam pembacaan kita Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Dia berkata demikian,
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Satu hal yang kita lihat bersama-sama, di mana pentingnya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Satu persoalan untuk kita, mengapa harus bertumbuh? Yaitu bertumbuh membuktikan bahwa kehidupan rohani yang efektif melalui kesatuan iman dalam Yesus. Ayat yang ke-13 menyatakan kepada kita semua, pertumbuhan rohani dapat membentuk kesatuan itu menjadi kesatuan yang berkenan dan sesuai dengan kepenuhan Allah, ataupun keseimbangan dengan kepenuhan Allah. Kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, ataupun jemaat Tuhan, ataupun muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru sekolah minggu akan lebih kuat dan matang menghadapi cabaran jika kita bertumbuh dengan baik. Kita teguh berdiri dan dapat berkembang, ya, semuanya itu oleh karena kekuatan kesatuan umat Tuhan. Betapa penting kita pada hari ini punya kesatuan iman di dalam Dia. Anak Tuhan yang sudah bertumbuh dalam Tuhan, cara berpikir juga berubah. Mereka akan berpikir menjaga dan memelihara kesatuan yang Tuhan percayakan kepadanya. Mengapa harus bertumbuh? Karena itu bukti kehidupan rohani yang efektif melalui kesatuan iman dalam Yesus Kristus. Tujuan kesatuan iman itu sangat baik untuk kita semua. Karena itu satu kesehatan rohani kita, seperti obat, ya, obat demam, obat batuk, obat selesma dan sebagainya. Demikian juga dengan kesatuan dalam pelayanan kita. Kesatuan yang dilengkapi. Kita dilengkapi dengan pelayan yang berbeza-beza. Karunia, ya, berbeza dengan kelebihan. Semuanya itu bila disatukan, membawa satu kesatuan yang membangun iman kita. Tujuan tetap satu, untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kesatuan itu jangan diabaikan, tapi biar kita tetap teguh berdiri dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh Yosua, sewaktu dia mengelilingi kota Yeriko, dia tidak dengan sendirinya, dan kota Yeriko itu hancur. Tetapi dia bersama dengan bangsa Israel. Dengan kesatuan yang ada, apabila Yosua memerintahkan untuk bersorak, tembok Yeriko hancur. Jadi bagi kita pada hari ini, kita menang oleh karena kuasa yang daripada Tuhan. Kita menang oleh karena kesatuan yang efektif di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-7,
Efesus 4 ayat 3 hingga yang ke-7. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita bersyukur pada hari ini. Kita masing-masing diberi karunia, diberi kelebihan dan talenta. Dan kita dilengkapi supaya kita ada kesatuan, bertumbuh di dalam Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan sendirinya tanpa adanya kesatuan. Sesuai dengan kelebihan, karunia, dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena memiliki jemaat dan komite yang banyak membantu di dalam pelayanan dengan kelebihan dan karunia yang berbeza-beza. Mengapa harus bertumbuh? Bertumbuh menghindarkan kita daripada bahaya. Bahayanya tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ayat 14 hingga ayat yang ke-15 dinyatakan kepada kita semua pada hari ini. Pengenalan akan Tuhan tidak cukup untuk bertumbuh. Kita harus teguh berpegang kepada kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus itu akan menuntun kita seperti kompas petunjuk jalan atau arah hidup kita. Di tujuan kita pada hari ini berpegang pada firman Tuhan. Kata firman Tuhan yaitu supaya kita tidak disesatkan oleh permainan palsu manusia. Supaya kita teguh berdiri di dasar yang benar. Dan mata rohani kita itu harus memandang kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam firman Tuhan, Amsal pasal 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ini satu nasihat untuk kita pada hari ini. Di mana nasihat ini mengajar kepada kita semua supaya kita tidak dipengaruhi, tidak mengikuti jalan-jalan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita akan mengikut jalan Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang membuat kita boleh bertumbuh, yang membuat kita boleh matang di dalam kehidupan rohani kita. Dalam firman Tuhan berbicara kepada kita, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 hingga ke-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Jangan cepat ikut apa yang sudah ditawarkan oleh dunia, yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ikutlah pimpinan roh, ikutlah pimpinan Tuhan. Peganglah firman Tuhan, menjadi dasar kita untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Apalagi apabila kita membawa diri kita mendekati Tuhan, melakukan kasih yang daripada Tuhan itu, pasti banyak cobaan yang kita alami. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap pencobaan yang kita alami, masa kita semakin bertumbuh, banyak cobaan yang kita alami, apalagi hidup di dalam kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, Dia akan memberi kita
jalan keluar, sehingga kita boleh menghadapinya. Nah, kebaikannya bila kita bertumbuh dan membangun diri kita dalam kasih Tuhan. Ayat yang ke-16 dia katakan kepada kita semua, di mana dia katakan rapi tersusun. Berarti rapi tersusun itu hidup yang berdisiplin dalam Tuhan, ataupun kehidupan rohani yang berdisiplin, teratur. Itu kebaikannya apabila kita sudah bertumbuh dan dapat membangun diri kita dalam kasih Tuhan. Dan dia katakan diikat. Berarti kalau diikat itu dia tidak akan bercerai-berai, tetapi kesatuan kita semakin kuat, semakin teguh. Itu adalah hasil dan kebaikannya apabila kita bertumbuh dan membangun diri kita di dalam kasih Tuhan. Efesus 5 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Efesus 5 ayat 1 hingga ayat yang kedua dia katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih yang mula-mula datangnya daripada Tuhan, daripada Yesus Kristus. Dia memberi kita dirinya supaya kita menikmati kasih Tuhan dalam pribadi kita. Dan kita yakin dan percaya pada hari ini, kalau Yesus sudah memberi dirinya untuk kita, karena bukti kasihnya kepada kita, dan kita juga hari ini bertumbuh bukan cukup untuk mengenal dia, tetapi biar kita melakukan firman Allah dan bertumbuh dalam kasih kita, di antara satu dengan yang lain, bahkan mengasihi Tuhan sepenuh hidup kita. Ada beberapa kebenaran yang sudah kita dengar pada hari ini, yaitu 3 kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, yaitu mengapa harus bertumbuh. Bertumbuh membuktikan bahwa kehidupan rohani yang efektif melalui kesatuan iman dalam Yesus. Yang kedua, yaitu di mana mengajar kepada kita semua bertumbuh menghindarkan kita daripada bahayanya tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, yaitu bertumbuh membuktikan kita adalah orang Kristen yang sudah membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa bersama, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar pertumbuhan iman kami makin kuat di dalam Engkau. Di dalam kami bertumbuh, kami juga ada kesatuan sesama kami. Kesatuan di dalam gereja kami, sesama kami jemaat, dan keluarga kami, dan siapapun. Kami mohon Tuhan pada hari ini, waktu kami mendengar firman-Mu, biar hati kami disatukan, diteguhkan, dan dikuatkan. Kami juga berdoa pada hari ini, kalau pertumbuhan iman kami dicobai dengan banyak hal yang membuatkan kami lemah. Mungkin kami dicobai dengan sakit penyakit. Hari ini kami berdoa, Tuhan kuatkan iman kami untuk mengalahkan, untuk melawan setiap sakit penyakit yang kami alami. Mungkin iman kami lemah oleh karena apa yang kami hadapi, tapi Tuhan, Engkau pulihkan kami. Mungkin hari ini, dengan pertumbuhan iman kami ini, kami dicobai dengan ekonomi kami. Kami berdoa, Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami. Berkati kehidupan kami dan keluarga kami. Mungkin kami dicobai dengan masalah keluarga. Mungkin kami dicobai dengan masalah pekerjaan. Kami mohon kepada Tuhan pada hari ini, tolong kami Tuhan, melalui masalah yang kami hadapi, biar kami bertumbuh dan semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau.
Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati setiap hati yang mendengar, dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat tengah hari. Kalau saudara sedang menyaksikan tayangan ini di tengah hari, dan pada hari ini kita mau bersyukur kalau kita telah menaikkan segala puji hormat kita kepada Dia. Kita telah mendengar akan sabda firman Tuhan, dan saya percaya bahwa saudara di rumah atau dimanapun saudara berada diberkati lewat ibadah online ini. Dan kita masih mau terus mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan. Dan suatu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa pada minggu hadapan kita akan merayakan Hari Bapa. Jadi saudara tunggu akan premier atau tayangan utama ini pada minggu hadapan, karena ada beberapa acara istimewa yang kita mau sama-sama kongsikan dengan saudara yang berada di rumah. Jadi sekali lagi jangan lupa temu janji kita pada tanggal 21 Juni 2020 di waktu yang sama, tempat yang sama. Saudara cuma duduk dan rehat, karena kami sangat menghargai akan kebersamaan kita bersama dalam ibadah ini. Namun suruh kita menutup semuanya ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa, berterima kasih, mengucap syukur karena Allah kita itu adalah Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan Allah yang menjaga kita senantiasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kita semua. Kita mau berdoa untuk kerajaan kita. Kita mau berdoa untuk semua mereka yang menjaga kita, termasuk pemerintah kita dan juga ahli-ahli keluarga kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Kami telah memuji, memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan. Dan kami telah mendengar akan sabda firman-Mu pada hari ini. Kami tahu dan yakin bahwa segala yang diberikan, diilhamkan oleh Pendeta Media melalui Engkau itu sesuatu yang sangat indah yang kami boleh nikmati. Dan boleh membawa kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kerajaan Malaysia. Biarlah Engkau terus memimpin, menjaga, memberikan hikmat, akal budi yang baik buat setiap pemimpin yang Engkau telah pertaruhkan di negara Malaysia ini. Kami mohon agar Engkau terus menjaga mereka, Engkau terus memberikan kesehatan dan juga fikiran yang baik, hikmat yang terbaik untuk mereka menjaga, menaungi kami semua di Malaysia ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di luar sana. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau jamah kehidupan mereka. Agar kami minggu demi minggu, hari demi hari, kami lebih dekat kepada Engkau. Dan juga kami berdoa buat segala perencanaan untuk kami membuka gereja untuk beribadah bersama. Biar Engkau taruhkan sepenuhnya hikmat untuk mereka yang bertanggung jawab untuk membenarkan, agar mereka dapat melihat segalanya baik dan kami dibenarkan untuk beribadah semula di gereja. Terima kasih Yesus, suraikan kami dengan berkat surgawi, dan kami mohon agar Engkau memimpin kami dalam minggu ini, agar minggu ini menjadi minggu yang terbaik untuk kami berada bersama-sama dengan Engkau. Sadarkan kami dan pulihkan kami jika ada di antara kami yang berjalan di jalan yang tidak baik. Tapi bawa kami kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih atas segala kesempatan dan juga anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, dan dalam nama Bapa di surga. Dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, selamat menjalani minggu saudara, dan biar semua kita berkati. Shalom, dan sampai jumpa minggu hadapan. Tuhan memberkati.